Oke, kita mulai aja. Kita akan masuk ke praktikum yang minggu ketiga, yaitu modul pengendalian tubuh biji oleh litologi dan struktur. Untuk ini kebetulan isinya tugas saja. Jadi misalkan kita punya suatu lapisan batu gamping dengan kemiringan N150 derajat E dengan deep 45 southwest. Sikapan tersebut ditemukan pada titik B. Kemudian sikapan lainnya pada jalur sesar robekan atau shear zone yang termineralisasi pada titik A dengan jurus dan kemiringan N75E di 65 northwest. Nah, ini tabelnya yang di bawah ya. Titik A, B, dan C posisinya di X102 dan 38,5 dengan ketinggian 61 meter. Untuk titik B tadi 118,8 dan 97,2 dan ketinggian 30,5 posisi koordinatnya X, Y, Z-nya. Dan titik C ada di posisi 48 dan 79,2 dengan ketinggian 45 meter. Nah, jalur sesar ini bisa termineralisasikan karena mempunyai afinitas kimiawi terhadap lapisan batu gamping. Oleh sebab itu, suatu orsot telah terbentuk pada perpotongan sesar dan lapisan batu gamping. Dengan data tiga titik ini, tentukanlah proyeksi azimut dan pelang dari orsot pada denah. Gunakan skala 1:1000. Denahnya jadi dibuat dulu ya. Koordinatnya tadi kan diplot dulu, posisinya sudah ada X, Y-nya, ketinggian. Mirip dengan yang kemarin yang metode segitiga mungkin ya. Skalanya 1:1000. Kemudian yang kedua adalah perlihatkan kedudukan orsot pada bidang penambangan 30,5 dengan lingkaran kecil pakai warna merah. Kemudian tentukan azimut dan sudut pelang dari orsot dengan metode stereonet. Bandingkan hasilnya dengan metode proyeksi yang nomor 2 tadi, nomor 1 dan 2 tadi dibandingkan. Terus yang 4 adalah proyeksikan orsot ini pada penampang vertikal sejajar dengan arah orsot di bagian utara dari denah, yaitu daerah yang bebas dari garis-garis. Kemudian nomor 5, rencanakan suatu pengeboran eksplorasi yang dilakukan dari titik C dengan ketinggian 45 meter untuk memotong orsot pada dua tempat, yaitu pada kedalaman 0 meter dan minus 30 meter. Jadi yang titik C ini bukan sikapan ya, jadi titik C ini adalah titik rencana titik bor. Ketinggiannya 45. Kemudian tentukan kedalaman yang diharapkan dari bor eksplorasi tersebut ya. Dan gambarkan proyeksi pada denah dari lubang bor serta penampang vertikal dari masing-masing lubang. Seperti biasa, nanti tugasnya di-upload ke Google Form, nanti dibatasi seperti tadi jam 8.30. Itu untuk tugas 3A. Jadi tugasnya untuk modul pertemuan ini ada 2 tugasnya, 3A dan 3B. Untuk tugas 3B ini perhatikan ada peta topografi yang melewati sungai. Arah utaranya ke kiri ini ya, arah utaranya ke kiri, nanti perhatikan. Ini skalanya 0 sampai 100 meter. Nah, ada titik X dan Y. Titik X ini, titik X. Ada titik X sama titik Y. Ini adalah dasar dari suatu formasi batu gamping. Formasi batu gamping ini memiliki kemiringan ke arah selatan, tepat dan tidak terlihat. Berarti kemiringannya ke arah selatan. Selatan mana? Selatan sana ya, selatan. Selatan ke arah sana. Pada peta ini juga terdapat titik W, ini titik W, yang merupakan bagian atas top dari formasi batu gamping tersebut. Berarti ini top, yang ini tadi X dan Y ini bottom ya, ini bottom. Kemiringannya ke arah sana, ke arah south. Berarti topnya di sini, bottom sini. Nah, di titik Z
titik Z ditemukan zona rekahan. Nah, titik Z di sini ada rekahan dengan kedudukan N135E dan 60 dipnya 60 SW, southwest. Dipnya berarti ke arah southwest itu ke sana ya. Southwest ke sana ya. Berarti gini ya. Posisinya gini ya. Sorry, ini 135 ke mana arahnya? 135 sana ya. Oh, udah betul. 135 ke sana kan. Ini kan nolnya di sini, di sini 90, 135 ke sana. Ya, udah betul nih. Simbolnya seperti ini. Satu lagi titik V, ini titik V di sini di atas, di sebelah agak di timur, agak ke timur. Ditemukan suatu sesar mendatar vertikal dengan jurus N70E. Berarti 70 itu ke sana ya, 70 sekitar sana. Ini kan 90, oke. Vertikal. Sesar mendatar vertikal. Nah, sesar ini diketahui terjadi setelah proses mineralisasi. Jalur rekahan membentuk satu orshot dari formasi batu gamping tersebut. Jalur rekahannya. Jalur rekahannya berarti yang Z ini, jalur rekahan, terus ini ada sesar. Nah, kemudian tugasnya adalah gambar penyebaran formasi batu gamping pada peta, gambarkan dengan simbol litologi yang biasa batu gamping ya, biasanya bentuk kayak batu bata kalau nggak salah ya. Kemudian tentukan kedudukan lapisan batu gamping dan ketebalan sebenarnya dari formasi batu gamping. Kemudian yang kedua adalah gambarkan jalur orshot pada singkapan di peta, gunakan garis merah tebal. Tentukan pula kedudukan orshot. 3. Gambarkan proyeksi dari orshot pada permukaan sampai orshot diakhiri oleh sesar mendatar. Gunakan warna merah juga. Tentukan kedalaman dan perpotongannya. Yang keempat, rencanakan 3 buah parit untuk mengecek singkapan pada orshot. Kemudian 2 lubang pengeboran untuk mengecek adanya perpotongan orshot oleh sesar vertikal dari lokasi yang dekat dengan sungai. Yang tadi, yang titik V tadi. Usahakan panjang pengeboran seminimal mungkin. 3, yang terakhir, gambarkan penampang masing-masing lubang bor pada bagian kertas yang masih kosong yang menggambarkan pemotongan orshot oleh sesar. Gunakan warna biru. Kedua tugas ini 3A dan 3B sama ke file alamat ini, alamat yang sama. Berupa dibatasi hingga tanggal 18 September 2020 jam 8.30. Jadi Jumat depan jam 8.30 sebelum praktikum dimulai. Oke, mungkin segitu tugas untuk minggu ini. Apa ada pertanyaan?